Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru ini, teman-teman, saya ingin membahas tentang bursa transfer pemain di Eropa yang paling baru, yakni dari Liverpool, yang sudah deal dengan Benfica untuk membeli Darwin Núñez yang kita tahu adalah penyerang yang tampil cukup eksplosif di Liga Champions musim lalu dan juga tentunya di Liga Portugal. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Liverpool akan kehilangan Sadio Mane, jadi memang mereka perlu pengganti dari Sadio Mane dan yang mereka pilih adalah Darwin Núñez. Bagi saya ini bukan merupakan sebuah kejutan bahwa Klopp juga menyetujui untuk membeli Darwin Núñez karena Klopp sendiri telah melihat bagaimana caranya Darwin Núñez itu merepotkan para pemain Liverpool di lini pertahanan pada saat mereka bertemu di Liga Champions musim lalu, pada saat bermain di Portugal dan juga pada saat bermain di Inggris. Terlihat jelas pemain ini bisa menyelinap di antara para pemain bertahan Liverpool. Bukan saja dalam urusan mencetak gol, tapi juga dalam urusan proses membangun serangan. Dan ini adalah tipe pemain yang memang diinginkan oleh Jurgen Klopp. Artinya walaupun dia sebagai penyerang, tapi dia juga akan terlibat dalam proses menyusun serangan. Artinya dia adalah penyerang yang juga bekerja keras. Yang menariknya bagi saya, bahwa Jurgen Klopp akhirnya setuju juga untuk membeli pemain dengan harga yang cukup mahal. Karena nih secara total, dealnya adalah 100 juta euro. 80 juta euro adalah pada saat menandatangani kontrak dengan Darwin Núñez dan 20 juta euro itu adalah nilai tambahan. Ini kan jarang sekali nih. Seperti yang kita ketahui bahwa Jurgen Klopp ini kan jarang mau beli pemain dengan harga mahal. Kenapa tiba-tiba dia bisa setuju? Ya karena kita tahu bahwa sekarang stok penyerang yang produktif atau juga yang sesuai dengan rencana atau game plan dari Jurgen Klopp itu sudah sedikit di Eropa. Ya mungkin ada seperti Haaland dan Mbappe, tapi Haaland kita tahu kan sudah ke Manchester City dan Mbappe tetap stay di Paris Saint-Germain. Artinya ketika ada Darwin Núñez yang juga memang diberitakan incar juga oleh Manchester United, ya mau tidak mau Liverpool perlu membeli pemain ini dengan harga yang mahal. Apakah pemain ini overrated? Ya menurut saya untuk saat ini kita tidak bisa menilai apakah Núñez overrated atau tidak. Karena dia belum bermain di English Premier League. Kan selalu begitu, nanti ketika dia mulai bermain, ketika dia mulai mencetak gol, ketika dia mulai memberikan kontribusi yang secara positif, baru nanti kita bisa menilai, oh ternyata pemain ini tidak overrated. Tapi kalau ternyata dia sulit dalam musim pertamanya, bahkan mungkin dia hanya mencetak di bawah belasan gol, nah baru nanti kita bisa menilai bahwa ternyata pemain ini dinilai dengan harga yang sangat tinggi, artinya overrated. Tapi kalau saya melihat cara permainan Núñez, ya ini adalah pemain yang memang diperlukan oleh Jurgen Klopp. Karena pemain ini pergerakannya mobile, dia punya fisik yang kuat, dan dia adalah pemain asal Amerika Selatan, yakni Uruguay. Kita tahu pemain-pemain asal Uruguay adalah tipe pemain yang juga mengandalkan agresivitas. Apakah pemain itu bermain di lini pertahanan, lini tengah, atau juga di lini serang. Dan salah satu alasan lainnya bahwa Jurgen Klopp akhirnya mau membeli pemain dengan harga yang mahal, karena Manchester City juga telah mendatangkan Erling Haaland. Kita tahu musim lalu Manchester City tanpa striker murni pun bisa menjadi juara dari Liga Premier Inggris, hampir saja lolos ke final dari Liga Champions. Tapi sekarang dengan adanya striker murni, ya tentu secara logis Manchester City akan bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Walaupun banyak yang menilai bahwa Haaland akan membutuhkan waktu untuk adaptasi. Tapi kalau yang saya melihat cara City bermain, ya seharusnya Haaland tidak akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi kan cara City bermain itu ya kurang lebih mirip lah dengan Borussia Dortmund kan, mengandalkan kolektivitas dan juga bermain mengandalkan possession dan juga menyerang. Nah itu sangat penting, permainan menyerang. Maka itu pemain-pemain yang gabung ke City atau juga ke Liverpool itu cenderung lebih sukses daripada pemain-pemain baru yang gabung ke Manchester United atau Arsenal. Nah maka itu kan sekarang kan yang kesulitan ini adalah Manchester United dan Arsenal. Karena MU lagi butuh penyerang, mereka belum dapat penyerang. Belum tahu juga siapa yang nanti akan bisa mereka target, karena sebelumnya diberitakan mereka mau Núñez tapi ya
Nggak logis juga sih kalau Nunes akhirnya pilih Manchester United, karena kan Nunes juga tentu ingin mainnya di Liga Champions dan di tim yang akan memberikan dia kemudahan untuk beradaptasi ya, seperti Liverpool. Liverpool juga kita tahu punya mesin yang kuat di tengah, kita tahu lini pertahanan mereka juga biasa menyuplai bola ke depan, dan mereka biasa bermain dengan 3 striker, artinya itu akan lebih memudahkan Nunes dalam urusan mencetak gol. Dan kemudian Arsenal juga kita belum tahu siapa yang akan gabung ke Arsenal setelah Lacazette udah pasti keluar kan. Lacazette sudah kembali ke Lyon, ke klub awalnya ya. Jadi ya ini MU dan Arsenal yang sekarang berada dalam kesulitan karena Liverpool sudah ada Nunes, sudah ada Jota, sudah ada Salah, sudah ada Luis Diaz, ya Mane kemungkinan akan hengkang, dan City kita tahu begitu banyak penyerang di depan, Jesus saja yang kemungkinan besar akan hengkang, tapi MU dan Arsenal. Nah, dua klub ini juga harus segera membeli pemain di lini depan, teman-teman. Apalagi Arsenal. Kesulitan Manchester United adalah ketika mereka mendapatkan cukup banyak peluang, tapi sulit untuk menyelesaikan peluang-peluang tersebut, dan juga kesulitan mereka untuk bisa menguasai jalannya pertandingan. Nah, ketika nanti mereka mendapatkan pemain-pemain di tengah, seperti yang mereka incar Frankie de Jong, mereka juga membutuhkan striker di depan yang bisa melakukan penyelesaian akhir daripada hanya bergantung kepada Ronaldo. Ronaldo is still very good, tapi perlu striker lainnya yang fresh dan sesuai dengan keinginan Erik ten Hag, pelatih baru. Arsenal juga seperti itu, mereka membutuhkan striker yang bisa melakukan finishing. Jadi tidak selalu mengandalkan pemain-pemain dari second line seperti Saka, Emil Smith-Rowe, atau juga Odegaard yang kita tahu bahwa tugasnya adalah lebih terfokus dalam urusan membangun serangan. Jadi kalau menurut saya, pembelian dari Nunes ini adalah keputusan yang memang brilian dari Jurgen Klopp, karena dia tahu dengan Haaland ada di City, itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa bagi City. Apalagi kita tahu City adalah tim yang dalam 5 musim terakhir itu mencetak banyak gol di Liga Premier Inggris. Liverpool juga sama seperti itu, mencetak banyak gol di Liga Premier Inggris. Maka itu dua tim ini tetap ingin lini depan mereka itu produktif, sehingga mereka membeli dua pemain yang harganya cukup mahal. Memang sekarang ya teman-teman, kita lihat bahwa harga-harga dari pemain tidak wajar. Ya tapi begitulah sekarang, tergantung dari nilai pasar. Kalau nilai pasarnya seperti itu, apalagi kalau ada lebih dari satu klub yang ingin membeli pemain tersebut, maka otomatis harga dari pemain tersebut akan naik melambung tinggi. Hal positif lainnya dengan gabungnya Nunes ke Liverpool adalah semacam menciptakan persaingan di antara para penyerang Liverpool. Karena dengan sekarang bergabungnya Nunes, maka berarti ada Firmino, ada Jota, ada Luis Diaz, dan juga ada Mohamed Salah. Ada 4 penyerang, tapi kita tahu bahwa slotnya ya hanya 3. Artinya nih akan ada persaingan di antara para penyerang agar mereka bisa perform sesuai dengan keinginan atau ekspektasi pelatihnya. Yaitu pertama bekerja keras, terlibat secara aktif dalam menyusun serangan, dan yang paling penting, melakukan penyelesaian akhir. Karena kesulitan Liverpool dalam pertandingan-pertandingan besar musim lalu teman-teman, mulai dari final Piala FA, final Piala Liga Inggris, dan juga beberapa pertandingan di Liga Inggris, dan tentunya di final Liga Champions adalah dalam urusan melakukan penyelesaian akhir. Bukan berarti Mane dan Salah itu tidak bagus, atau Firmino dan Jota itu tidak bagus, tapi sepertinya sudah terbaca. Ya, saya melihatnya seperti itu. Maka itu ketika Mane juga ingin keluar, ya mau tidak mau, Klopp memerlukan striker yang masih fresh, yang masih punya tenaga, yang usianya masih muda, dan tentunya yang belum dibaca oleh pemain-pemain bertahan di Liga Premier Inggris, ya itu adalah Darwin Núñez. Dan kalau yang saya melihat cara permainan Núñez ini seperti gabungan dua pemain ya, Cavani dan juga Suarez. Betul loh, agresivitasnya tuh seperti Cavani, dan finishingnya serta kecerdasannya itu, atau kecerdikannya lah ya, seperti Luis Suarez. So we wait, bagaimana nanti Nunes akan bisa beradaptasi di Liverpool. Kalau saya optimis, dia akan menjadi striker yang produktif, apalagi Salah masih akan bertahan, masih ada Firmino, masih ada Luis Diaz. Kita tahu Firmino dari Brazil, Luis Diaz dari Kolombia, yang mereka juga bisa membantulah sesama pemain asal Amerika Selatan. No hate, only football, salam sepak bola.